へえ、札幌市では給食から出た生ゴミを堆肥にリサイクルする取り組みをしているんだね。たくさんの人が関わっているのね。そうですね。調理員さんやゴミ収集の方、リサイクルセンターの方や農家の人など多くの方が協力してくれています。それに生ゴミをリサイクルするのにも時間がかかっているんですよ。でもなんでわざわざそんな時間をかけてフードリサイクルをするの？家の生ゴミみたいに燃やせるゴミに出しちゃいけないの？確かに、たくさんの人の手や時間がかかるなら燃えるゴミとして焼却処分してもいいと思うんだけどな。Di kota Sapporo, ternyata upaya mendaur ulang sampah organik dari sisa makan siang yang ada di sekolah itu sedang dilakukan untuk dijadikan sebuah pupuk kompos. Dan di situ banyak sekali orang-orang atau masyarakat yang terlibat. Aktivitas yang dilakukan itu ya mulai dari aktivitas yang dilakukan itu banyak sekali melibatkan orang-orang seperti petugas dapur seperti juru masaknya, kemudian orang yang bertugas mengumpulkan sampah hingga petugas di pusat daur ulang dan para petani. Banyak pihak yang saling bekerja sama untuk mengupayakan ini. Selain itu, proses mendaur ulang sampah organik ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Tapi kenapa harus repot-repot meluangkan waktu begitu lama untuk mendaur ulang makanan? Kenapa tidak dibuang saja ya ke tempat sampah yang bisa dibakar seperti sampah organik di rumah? Karena memang kalau menurut kebanyakan masyarakatnya, kalau melibatkan banyak orang dan memakan waktu lama, itu menurut masyarakatnya lebih baik dibakar saja sebagai sampah yang bisa dibakar juga tidak apa-apa. agak membingungkan ya. そういう考え方もありますよね。ではどうして給食の生ゴミは焼却ではなくリサイクルをしているのか、みんなで考えてみましょう。リサイクルの良さを考えるために焼却処分とリサイクルを比べてみましょう。まず焼却処分にはどんな特徴がありますか？たくさんの量を燃やすことができるよね。あまり時間もかからないよね。それに燃やして灰にするからそのまま捨てるよりゴミが小さくなるよね。そうですね。でもその灰は最後には埋め立て処分をしなくてはなりません。それに生ゴミは水がいっぱい入ってるでしょ。ちゃんと燃えるのかな？水分が多くなるとゴミを燃やすのによりたくさんのエネルギーが必要になりますよね。焼却処分は処理が簡単かもしれないけど、いいことばかりじゃないんだな。Pemikiran seperti itu tentu ada benarnya. Nah, mari kita pikirkan bersama-sama, mengapa sampah organik dari makan siang sekolah ini didaur ulang dan bukannya dibakar? Untuk memahami kelebihan dari daur ulang, mari kita bandingkan antara pembuangan antara cara dibakar dengan daur ulang. Pertama, apa saja karakteristiknya dan pembuangan dengan dibakar? Kita bisa saja membakar sampah dengan jumlah banyak kan, dan prosesnya pun tidak makan banyak waktu. Selain itu, karena dibakar dan menjadi abu, ukuran sampahnya jauh lebih kecil dibandingkan dibuang begitu saja. Betul sekali, namun abu sisa pembakaran tersebut pada akhirnya tetap dibuang ke TPA. Lagi pula, sampah organik itu mengandung air kan, apa bisa terbakar dengan baik? Jika kadar airnya tinggi, maka akan butuhkan banyak energi untuk membakar sampah tersebut, bukan? Pembuangan dengan cara dibakar mungkin prosesnya mudah, namun tidak melulu memberikan dampak yang baik ya. 次にリサイクルを考えてみましょう。リサイクルにはどんな特徴がありますか？ゴミが別のものに生まれ変わってまた使うことができるんだよね。給食の生ゴミも燃やしたらそれで終わりだけど、フードリサイクルをして堆肥になって野菜をまた作れるもんね。それに燃やしたりしないから使うエネルギーも少ないんじゃないかな。そうですね。別のものにするためには時間や手間がかかりますよね。でもリサイクルすることで資源を大切にできますね。どうでしょうか？皆さんはどちらがいいと思いますか？環境のことを考えるとリサイクルの方がいいな。燃やしてしまうのは簡単だけど、リサイクルはものを大切にしているもんね。
そうですね。だから札幌市では給食の生ゴミをリサイクルしているんですね。給食の生ゴミは堆肥にリサイクルしています。この他にもいろいろなリサイクルがあるんですよ。知っているものは何かありますか？ Selanjutnya, mari kita membahas tentang daur ulang. Nah, di video disebutkan apa karakteristik dari daur ulang, yaitu sampah yang terlahir kembali menjadi barang lain dan tentunya bisa digunakan lagi. Sampah makan siang sekolah pun kalau dibakar akan selesai begitu saja. Tapi jika didaur ulang menjadi kompos, kita bisa menggunakan lagi untuk menanam sayuran. Selain itu, karena tidak diubah menjadi asap pembakaran, beban bagi lingkungan pun jauh jadi lebih kecil. Dibutuhkan waktu dan tenaga untuk mengubahnya menjadi sesuatu yang baru. Namun, dengan mendaur ulang, kita dapat menjaga dan menghargai sumber daya yang ada. Jadi, bagaimana menurut kalian? Manakah yang menurut kalian lebih baik? Jika kita memikirkan tentang lingkungan, mendaur ulang rasanya jauh lebih baik. Membakar itu memang mudah, tapi daur ulang terasa seperti kita sedang menghargai suatu barang. Itulah alasan mengapa kota Sapporo mendaur ulang sampah organik dari makan siang sekolah. Sampah makanan sekolah didaur ulang menjadi kompos. Selain itu, sebenarnya ada banyak jenis daur ulang lainnya loh. Apakah ada yang kalian ketahui? ペットボトルはリサイクルしているよね。牛乳パックもリサイクルしているよ。2人の周りでもリサイクルしているものがいろいろありますよね。リサイクルのような環境に優しい取り組みは他にもあります。2人は 3R って知っていますか？この 3R はリデュース、リユース、そしてリサイクルというこの取り組みをまとめたものです。リデュースはゴミの出る量を減らすこと。リユースは使えるものをそのまま使うこと。リサイクルは新しい別のものに変えて利用することなんですね。聞いたことはあるけどよくわからないな。僕も。Kita mendaur ulang botol plastik kan. Mereka juga mendaur ulang kemasan atau kotak susu. Di sekitar kita ternyata ada banyak sekali hal yang bisa didaur ulang ya. Tidak hanya daur ulang itu sendiri, ada juga upaya ramah lingkungan lainnya yang bisa menjadi alternatif. Apakah kalian berdua mengetahui apa itu 3R? 3R ini adalah singkatan dari reduce, reuse, dan recycle. Reduce itu adalah gerakan mengurangi jumlah sampah yang akan dihasilkan. Kemudian reuse, yaitu menggunakan kembali barang yang masih bisa dipakai kembali. Dan kemudian berikutnya ada recycle, yaitu mengubah sampah menjadi barang yang baru dengan bentuk yang berbeda yang nantinya bisa dimanfaatkan kembali. Oh, aku pernah mendengarnya, tapi aku tidak begitu paham. Aku juga belum mengerti. 実はもうみんなの身近なところで取り組んでいるんですよ。そうなの？給食の中にもちゃんと環境を考えた取り組みがあります。生ゴミを堆肥にする札幌学校給食フードリサイクルもその一つですね。他にはどんなことがあると思いますか？いつも給食をしっかり食べるようにしているんだけど、僕がちゃんと食べたら食べ残しも減るよね。それってリデュースだよね。調理員さんたちが捨てる部分を少なく調理しているのもゴ
ゴミの量が減るからリデュースになると思う。 Nah, dari 3R tadi sebenarnya gerakan ini sudah diterapkan di hal-hal yang sangat dekat dengan kehidupan kalian. Contohnya di dalam kegiatan makan siang sekolah pun sudah ada upaya yang memikirkan lingkungan dengan baik. Daur ulang sisa makanan sekolah Sapporo yang mengubah sampah organik menjadi kompos adalah salah satunya. Lalu apalagi contoh lainnya? Aku selalu berusaha menghabiskan makan siangku. Kalau aku menghabiskannya, makanan yang tersisa jadi berkurang kan? Nah, itu termasuk reduce kan? Menurutku, cara para petugas masak yang meminimalkan bagian bahan makanan yang dibuang saat memasak juga termasuk reduce karena mengurangi jumlah sampah. そう、給食の中にもいろいろな取り組みがあるというのは分かりましたか？うん、なんだか難しく考えていたけど身近なところでもできるんだなって思った。そうだね、みんなでやれば簡単にできそうだ。皆さんが毎日取り組んでいることが環境を守る取り組みにつながっているんですね。大切なことは自分でできることを意識して取り組むことですね。どんなことができるのか皆さんで考えていきましょう。Ya, benar sekali. Sekarang, apakah kalian sudah paham bahwa ada berbagai macam upaya ramah lingkungan dalam kegiatan makan siang sekolah? Tapi sempat terpikir kalau ini adalah hal yang sulit, tapi ternyata kita bisa lakukan dari hal yang paling dekat dengan kita ya. Benar, kalau kita lakukan bersama-sama, kelihatannya akan terasa mudah. Apa yang kalian lakukan setiap hari ternyata tersambung dengan upaya menjaga lingkungan. Hal yang terpenting adalah menyadari dan melakukan apa yang kita bisa lakukan sendiri. Mari kita pikirkan bersama-sama hal apa yang kita bisa lakukan mulai sekarang.